teori tabula rasa. Yang Kertas dia kosong. manusia itu seperti kertas kosong, putih, bersih. Ya, tapi kan itu kan jadi perdebatan hanya karena di kekristenan mengatakan bahwa ada dosa turunan dan seterusnya. Kita nggak memperdebatkan itu, tapi aku setuju dengan pandangan dia yang kertas putih ini. Artinya bahwa halo teman-teman semua, selamat datang kembali dalam VJ Podcast dengan saya Bung Jack. Saya Victor. Aduh, bukan COVID, semoga bukan COVID. Varian keberapa nih? Nggak tahu lagi kan, dengar-dengar kan apa sih? Booster keempat lagi ya? Silakanlah pemerintah mengatur yang baik buat rakyatnya. Dari pagi Kami mendukung. Dari pagi kan ketemu orang. Terus kita habis ngopi cerita-cerita juga. Dia bilang begini, itu udah macam kayak baterai om. Apa tuh? Kan setiap sekali vaksin kan dicas tuh. Kan baterainya pasti kan low tuh. Ngecas lagi ya, vaksin lagi. Makanya namanya booster kan? Booster, di boost terus. Aduh, apa kabar kalian semua teman-teman? Kita harap semua penonton kita dalam keadaan yang baik dan sehat. Ya Dan kan, tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Tetap semangat, tetap nengok-nengok konten kita. Ya. Tetap diperiksa-periksa. Teman-teman harus ingat setiap Rabu sama Sabtu pantengin aja. Pantengin. Itu ada kemungkinan besar kita akan muncul di situ. Betul. Jadi periksa-periksa. Satu minggu itu 2 kali ya. Ya. Terus kalau misalnya ada video-video sebelumnya yang belum ditonton, tontonlah. Benar, tontonlah. Sekalian share. Komen juga lah banyak-banyak. Ngobrol apa kita nih? Kita nih seneng banget ngobrol ya. Ya, jadi hari ini teman-teman kita mau ngebahasin tentang buku yang mempengaruhi kita orang berdua di sini. Wih, berat banget ini bahasanya. Berat ya. Ya. Kemarin kan kita udah ngobrolin tentang apa? Tokoh-tokoh yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi. Saya Rocky Gerung. Saya Iwan Fals. Jadi ini sekarang kita bicara soal buku ya. Hari ini kita bicara soal buku. 3 buku. Ya, 3 buku yang mempengaruhi lah. Tapi ini relevan gak sih anak muda dengan membaca itu kayak sesuatu bumi dengan langit? Saya jadi ingat waktu yang saya pernah cerita di video-video awal kan pernah di mall tuh bawa buku kan. Iya, saya ingat itu. Iya, nonton baca. Hampir 2 jam kalau nggak salah tuh. Terus pas pulang, kasirnya bilang, "Bang, kayaknya baru deh pertama kali kami lihat orang baca buku di sini." Di kafe ya. Kafe ini, nggak pernah ada katanya. Karena biasa orang ke kafe buat ngobrol. Tapi sebenarnya ngobrol yang paling enak ngobrol sama orang yang baca buku sebenarnya. Benar. Ada isinya lah minimal. Jadi kita akan bahas buku-buku ya. Ya, buku-buku yang mempengaruhi atau yang menarik buat kita. Menarik buat kita. Mulai dari siapa? Dari Jack deh kayaknya, lihat bukunya ini buku Jack semua. Saya pembaca buku yang serakah tapi bukan pembeli buku. Waduh. Peminjam buku saya. Kalau Jack kelihatannya pembaca dan pembeli buku sekaligus. Ini yang bagus nih. Awalnya sih dulu cuman pinjam juga om. Pinjam ya. Pinjam sama fotokopi. Fotokopi, Iya. pembajakan dong itu. Iya, sebenarnya nggak boleh tuh. Tapi setelah berjalannya waktu, karena udah timbul dari dalam hati harus menghargai karya orang. Dan keuangan juga mulai makin membaik. Iya. Walaupun penghargaan tapi kita nggak punya uang, bingung Sama juga aja. kan? Jadi akhirnya mulai beli sendiri buku, beli sendiri. Jadi kebiasaan membaca tuh udah lama buat Jack ya. Lumayan lama. Dari SMA sebenarnya. SMA ya. Dari SMA. Oke. Sip. 3 buku. Berapa tadi? 3 ya? 3 boleh, lebih juga nggak apa-apa. Oke, karena di sini ada 4 jadi lebih. Wah gile. Yang pertama ini baru pembaca buku nih. Yang pertama saya jadi minder ini. Pertama buku sakti nih om. Ya kayaknya tebalnya sama kayak Alkitab kayaknya. Hermeneutik Spiral. Nah ini Hermeneutik Spiral. Kenapa saya baca ini? Karena memang satu sesuai dengan bidang ya. Pengkhotbah. Jadi apa istilahnya itu orang bilang apa? Ini senjatanya lah. Toolsnya lah ya. Panduan gimana? Cara masak yang enak, ya kan? Padahal belum tahu enak apa enggak.
Mungkin banyak subscriber yang nggak tahu apa tuh hermeneutik. Ya. Bisa dijelasin. Gimana Mister? Hermeneutiknya apa? Loh, dia yang baca loh. Masa saya disuruh jelasin? Saya sih bukannya nggak tahu. Apa? Lupa. Tahu lah. Biarlah yang punya buku loh. Nanti kan saya punya buku saya sendiri buat saya jelasin. Agak malu sebenarnya ngomong di depan senior sih. Biasa senior punya bagian. Ya, jadi teman-teman hermeneutik itu adalah salah satu apa ya? Kalau bahasa sederhananya kalau Om Itor tadi bilang salah satu tools. Kalau buat saya salah satu alat bantu bagaimana kita bacain si Alkitab itu, kemudian mengeluarkan isi pelajaran yang ada dalam Alkitab itu, baru kemudian dicari bahasanya sih tinggi semua relevansinya untuk kita hari Penonton ini. kita kan smart people semua. Bener. Relevansi keterkaitan. Nah, kenapa begitu? Kan gini. Yang nulis Alkitab itu kan orang. Dia tulis itu kan pada beberapa tahun yang silam, ribuan tahun. Nah, untuk mengerti tentang situasi dia, mengerti tentang orang-orang yang dulu, ya salah satu alat yang kita pakai itu adalah hermeneutik. Si hermeneutik ini. Jadi alat bantu kita untuk melihat isi Alkitab. Kira-kira begitu ya. Begitulah. Kalau saya sederhanakan misalnya mungkin kalau Alkitab itu rimba belantara, ini kompasnya lah ya. Yang membantu menemukan titik poinnya di mana. Dan mau tahu lebih jelas lagi, masuk sekolah Alkitab. Kampus mana Om? STT Inti. Oh, jadi ini kaitannya karena tugas Jack yang secara teratur harus berkhotbah. Ya. Di jemaat ya. Di jemaat. Nah, waktu saya baca buku ini sebenarnya belum terikat waktu dengan khotbah yang jauh sebelum itu ya. Jauh, waktu masih di kampus semester 6. Semester 6 Tapi itu saya bisa udah beli ini waktu mahasiswa atau udah jadi pengkhotbah? Jadi mahasiswa. Wih, banyak ya duitnya mahasiswa. Jadi waktu itu saya ini kan termasuk salah satu mahasiswa yang punya utang di kampus nih. Jadi ada beberapa orang bilang begini, gila ini Jack. Utang banyak. Utang gak dibayar, tapi beli buku. Belum dibayar, bukan gak dibayar. Oh, belum. Udah dibayar kan. Waktu itu belum dibayar. Belum. Jadi uang saya itu Om pakai beli buku ini. Tahu nggak hari itu sebentar harusnya ada harganya di sini deh. Ini kau tahu 200-an Om. Oh ya. Spiral hermeneutik. Sekarang mungkin bisa 1,5 jutaan ini buku begini. Lumayan. Ini sangat baik, sangat direkomendasikan. Ini juga mempengaruhi pola-pola saya dalam menyiapkan firman Tuhan, berkhotbah. Itu satu. Itu yang ini yang tebal nih. Hermeneutik spiral. Oke. Mau sebutin lanjut tiga-tiganya atau Om dulu satu lagi? Sekaligus saja. Kayaknya lebih seru yang ini. Saya mah bukunya biasa-biasa semua. Yang kedua ini Om sebenarnya. 12 pertanyaan yang harus diajukan sebelum Anda menikah. Ini relevan samamu ya. Sangat relevan. Tapi ini buku yang dibaca hari-hari ini. Sangat. Udah berapa kali dibaca bolak-balik? Ini baru 2. 2 kali bolak-balik baca. 2 kali. Jadi dia ada 12 pertanyaan. Tapi gini, yang menarik itu di dalam buku ini dia bilang begini. Rumah tangga yang indah itu tidak jatuh dari langit. Oke. Harus diproses, dipersiapkan. Nah, di sini dia bantu dengan memberikan 12 pertanyaan yang merupakan langkah-langkah untuk mempersiapkan rumah tangga yang seperti kita cita-citakan begitu. Jadi ini sangat baik. Saya ini berapa ya? Ya udah 2 kali baca sih. 2 kali baca buku ini. Kayaknya saya perlu pinjem nih. Saya udah menikah, tapi kan saya masih menikahkan orang. Sebagai gembala, saya jadi kaget. Saya jadi kaget gini loh. Enggak loh. Maksud Bapak apa? Bapak mau nikah lagi? Kan kalau gembala salah satu tugas pastoralnya, tugas penggembalanya adalah menikahkan orang. Bener Dan sih. itu ada masa namanya konseling pranikah. Nah, mungkin buku ini akan membantu saya menyiapkan para calon mempelai. Kelihatannya keren. Ya, dia 12 pertanyaan itu. Oke, itu dulu. Yang ketiga yang bawah ini. Ini tentang tujuan hidup. Untuk apa aku ada di dunia ini.
Rick Warren. Rick Warren. Kayaknya Om Iter juga pernah baca buku ini. Iya, saya pembaca buku yang banyak, cuman juga sering lupa. Iya. Udah baca buku apa aja. Saya harus buka halaman pertama dulu, saya udah baca nih ternyata gitu. Iya. Nah, ini buku keren buat saya itu karena gini. Dari kalimat-kalimat awal itu dia bilang begini bahwa setiap orang di dunia tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Ya, setiap orang itu udah punya, Tuhan mendesain mereka dengan tujuannya masing-masing. Nah, bagaimana kita menemukan tujuan itu? Jadi, untuk mendapatkan tujuan itu ya dia arahkan, ya tanyalah kepada siapa yang membentuk kamu. Betul. Sama seperti kita beli handphone misalkan. Kan dalam handphone itu ada manual booknya. Kalau mau tahu tentang handphone itu ya bacalah sih manual book dari produsennya yang membuat handphone mengerti. itu. Yang membuat kita siapa, Jack? Tuhan dong. Yakin. Tuhan lah. Siapa lagi? Nah, jadi untuk kita nggak bahas teori Darwin di sini ya? Nggak. Dari apa kera monyet Nah, itu tujuan kita seperti apa. Nah, itu ada di dalam buku ini dan salah satu yang menolong saya untuk saya menjadi mengerti bahwa eksistensi keberadaan saya di dunia ini untuk apa? Untuk sebuah tujuan ilahi. Sebuah tujuan ilahi. Rick Warren ini memang penulis yang luar biasa ya. Dia sangat banyak tulisannya tentang tema yang mirip ya. Tentang purpose, driving by purpose. Orang tuh harus bergerak berdasarkan tujuan. Jadi ya saya suka lagi tuh dia bilang kalau kita nggak berjalan berdasarkan tujuan, ya kita terjebak dengan hal-hal yang nggak penting. Nah, yang itu bukan tujuan hidup kita jadi sia-sia seperti itu. Jadi ini menarik, Rick Warren, The Purpose Driven Life. Untuk apa aku ada di dunia ini? Dan Om Inter tahu, setiap teman-teman yang ulang tahun pasti saya kasih ini. Oke. Lumayan ya. Saya ulang tahun tanggal 10 Juni. Tadi Om Inter mau yang ini kan? Oke. Jadi report dari mereka cukup baik. Sangat mereka bilang, wow ini buku ini keren. Bahkan ada yang berulang-ulang baca Tapi juga. ide menarik tuh ya, ulang tahun dikasih buku. Iya. Oke. Jadi itu menarik. Ada teman ulang tahun, pacar ulang tahun, jangan kasih bunga lagi, kasih buku. Bahkan pacar saya kasih beberapa buku dia baca. Dan dia. Tapi yang 12 pertanyaan itu pasti yang pertama dikasih ya. Enggak, ini belum. Sebelum kasih ini. Jadi pacar saya beruntung aja dapat buku. Jadi itulah 3 buku. Kasih saya bonus deh satu lagi. Not a fan. Ya, bukan seorang penggemar. Oke. Apa maksudnya tuh buku itu bilang? Ini menariknya gini Om. Dia menggambarkan tentang kehidupan pengikut Kristus. Ada yang mengikuti Yesus itu sebagai penggemar. Oke. Nah, ada yang memang mengikuti Yesus sebagai murid. Kayak gini lah, dia kasih ilustrasi itu kayak penonton bola lah yang di pinggir-pinggir lapangan. Nah, dia bilang bahwa kebanyakan orang ikut Tuhan itu seperti para penonton. Setiap ada pertandingan mereka kumpul ikut teriak-teriak tapi nggak ada kasih kontribusi apapun. Dan di situ Yesus tanya, apakah kamu adalah pengikutku? Pasti bingung. Jadi dia kasih contoh satu kali, dia bilang gini, bayangkan kalian lagi ngopi di kafe berdua sama Yesus tuh. Kayak kita berdua lah sekarang. Siapa Yesusnya? Om Iter aja. Saya lebih gondrong soalnya. Kalau ada potong rambut. Lagi serius tanya. Nah, terus tiba-tiba Om Iter itu tanya, Jack, kamu mencintai saya apa enggak? Mau dibawa kemana hubungan kita? Itu kan personal ya. Nah, penggemar, penonton nggak bisa ada di bagian itu. Hanya para benar-benar pengikut yang punya bisa, relationship, ya, yang akan bisa menjawab. Nah, waktu saya baca ini tuh, wow, keren. Nah, dia kasih salah satu tokoh yang disebutkan itu Nikodemus. Nikodemus ini adalah seorang tokoh agama lah yang hebat pada masanya. Tetapi waktu bertemu dengan Yesus tuh ada yang berubah dalam diri dia. Nah, untuk berubah dari seorang tokoh agama, seorang yang hebat menjadi seorang pengikut itu kan memang ada harga yang harus dibayar. Nah, dia bilang Nikodemus hari itu nggak berani untuk datang terang-terangan, dia mesti datang malam hari karena takut
kebesarannya sebagai seorang agama. Dan waktu baca ini menarik dan saya jadi refleksi beberapa hal. Ternyata saya kadang sebagai orang Kristen yang sebagai penggemar aja tuh, oh ya Yesus. Tapi kalau lebih mengerucut lebih dalam, aku tuh sebenarnya seorang penggemar. Nah ini salah satu yang baca berulang-ulang buku ini juga. Gitu Om. Jadi itu keren ya, buku-buku yang keren itu membuat kita bisa jadi jujur sama diri sendiri ya. Banget. Itu sangat. Max Lucado nih ya. Ya. Max Lucado nih, kalau Max Lucado saya selalu... sorry. Dia cuman kasih ini Keyle. Oke, saya lihat Max Lucado. Soalnya saya ingat Max Lucado tuh penulis favorit ya, itu salah satu yang bagus juga. Bener. Max tuh bagus juga. Itu Om. Iya keren. Jadi 4 buku. Ini 4 buku dari ribuan buku koleksinya Jack. Jack nih rajin beli buku, rajin ngumpulin buku. Saya baca buku tapi nggak beli buku, nggak ngumpulin buku, berserakan di mana-mana. Harus belajar dari Jack. Tapi saya memang seneng buku ya, seneng buku dari kecil. Nggak tahu dari mana, tapi mungkin saya kalau lihat dari mama saya mungkin. Mama saya orang yang seneng baca novel. Baca koran. Saya selalu banyak momen ingat bahwa mama saya adalah sedang membaca sesuatu. Banyak ingatan saya di memori saya, mama saya almarhum dalam posisi sedang membaca. Jadi dari kecil saya senang baca gitu ya. Alkitab yang segitu tebal tuh kadang-kadang saya curi bukan saya curi, maksudnya saya curi-curi baca. Bagian tengah, bagian mana, pokoknya saya buka aja sembarang terus saya mulai baca gitu. Senang aja semua yang ada tulisannya saya baca. Walaupun saya bisa baca agak terlambat. Kelas 3 SD saya baru bisa baca. Parah ya. Tapi saya senang baca gitu ya. Tadi Jack udah ngejelasin beberapa buku dari begitu banyak buku yang udah dibaca. Kalau saya mungkin ini aja. Saya mau share 3 buku yang istilahnya di masa-masa awal saya mulai belajar membaca, bukan membaca ABCD bukan, maksudnya mulai membaca buku secara utuh selesai gitu ya. Itu di kisaran umur belasan lah, SMP, SMA gitu ya. Ada beberapa buku yang nyangkut banget ya. Setelah itu saya banyak baca buku, tapi 3 buku pertama awal-awal nggak juga pertama sih, nggak persis pertama-tama. Tapi entah gimana buku-buku ini masih nyangkut aja di memori saya. Yang pertama itu buku novel filsafat. Wah, ngeri. Baca pertama itu umur berapa? SMP. Jadi waktu SMP bacaannya novel filsafat. Iya, judulnya Ziarah. Karya Iwan Simatupang. Itu sastra angkatan lama, nanti di googling deh. Saya lupa persisnya. Saya punya guru bahasa Indonesia di SMP yang bagus banget. Yang ngajarin kita semua untuk cinta sama sastra gitu. Jadi saya juga dapat wawasan dari dia gitu. Jadi salah satu tugas akhir kami waktu di SMP bahasa Indonesia itu membuat resensi salah satu novel Indonesia lah. Tapi novel-novel lama, pujangga lama gitu. Saya memilih buku Ziarah. Bentar itu. Tulisannya Iwan Simatupang. Apa yang saya ingat dari buku itu? Membingungkan. Jadi kan bayangin anak SMP baca karya novel filsafat, saya nggak ngerti apa-apa, tapi entah gimana saya begitu menikmati baca kalimat demi kalimat, halaman demi halaman, dan selesai saya bikin resensinya. Jadi itu cerita tentang seorang yang kehilangan istrinya lah. Dia terus rindu sama istrinya. Dia seorang pelukis besar, tapi setelah istrinya meninggal dia nggak mau melukis lagi, dia kerjanya cuma mengapur aja tembok. Tapi mengapur tuh ada tuh dulu, sekarang udah nggak ada kali ya mengapur. Jadi sebelum dicat tuh di kapur putih gitu doang gitu. Iya, benar. Jadi dia yang pandai melukis tuh akhirnya tiap pagi kerjaannya gitu, dia ke pinggir jalan, ke tengah jalan gitu, saya lupa persis ceritanya. Berharap dia akan bertemu lagi sama istrinya gitu. Jadi pokoknya sebenarnya sih itu katanya filsafat eksistensialis, nggak ngerti lah sebegitu rupa. Saya SMP baca buku begitu nggak ngerti, sumpah itu rumit banget. Tapi seneng aja bacanya gitu. Ini novel yang aneh, tokohnya aneh, ceritanya aneh. Kok ada ya buku aneh begini dan orang baca gitu loh. Dan itu menarik saya untuk membaca nih seru, menulis itu seru gitu loh. Jadi itu sangat-sangat kuat, apalagi itu jadi tugas akhir. Jadi novel ziarah itu tahu ya kalau kita mau ke makam kan. Jadi cara dia berziarah, mengenang hubungannya dengan istrinya, dia ke jalan, dia mengapur tembok gitu ya, dengan cara-cara yang orang pikir dia sedang gila ini, dia udah gila berharap nih. Ketemu istrinya. Iya gitu ya. Tapi itu katanya novel filsafat, ada banyak perdebatan tentang isinya, maksud penulis apa, banyak juga orang gak sepakat.
Tapi di usia saya yang 15 tahun baca buku Ketemu begitu bacaan kayak begitu ya. dan bisa menikmati, saya nggak bilang mengerti ya, kadang-kadang ya nggak harus ngerti-ngerti banget sih. Betul. Tapi saya menikmati saja Benar. cara menulis yang aneh, cara bercerita yang nggak lazim gitu ya. Itu mempengaruhi saya gitu dan apa ya, membuat saya tertarik banyak buku-buku sulit. Ya, membuat saya nggak takut baca buku-buku yang sulit dimengerti. Nah, yang kedua justru itu buku rohani. Buku rohani ditulis oleh Larry Lea. Very lias. Dengar nama itu, Pak. Judulnya Tak Sanggupkah Kalian Berjaga Sejam, tentang doa sih, tentang hubungan pribadi dengan Tuhan, tentang komitmen, tentang disiplin, tentang membangun komunikasi dengan Tuhan. Saya lupa sih persis isinya. Ya mungkin saya usia SMA baca buku itu. Nah, saya ini baca buku lucu. Buat saya gini, setiap buku yang saya baca itu, saya bukan karena saya cari pengen baca buku apa, enggak. Saya lebih yang, ya buku apa yang ada aja saya baca gitu loh. Buat saya, buku yang sampai di tangan saya itulah jodoh saya. Wah. Saya termasuk orang yang nggak cari buku. Ketemu Ketemu di aja, mana, udah, punya itu. teman, ada di rumah, punya om saya, punya siapa saya, tiba-tiba ada di rumah atau di mana saya bisa baca, saya baca gitu. Nah, itu buku yang banyak banget mendasari pemikiran saya tentang Tuhan gitu. Ya, tentang membangun hubungan, tentang gimana kita harus komitmen, disiplin, ya bahwa ikut Tuhan tuh bukan cuma sekedar fans tadi gitu ya. Tetapi berani membangun waktu bersama dengan Tuhan di tengah ya banyak kesibukan dunia ini. Ada banyak yang menarik perhatian dan konsentrasi kita. Seberapa penting Tuhan dalam hidup kita adalah soal seberapa banyak waktu yang kita berikan untuk bertumbuh di dalam Dia gitu ya. Ya masih awal-awal banget, saya juga nggak terlalu ngerti secara rohani dulu, tapi saya baca aja sampai selesai dan itu ya saya ingat aja gitu loh. Saya termasuk orang yang kalau baca buku nggak ingat judulnya, nggak ingat penulisnya. Bahkan kadang-kadang saya ketemu buku itu lagi, saya lupa udah baca buku itu apa belum gitu loh. Tapi biasanya saya dapat maknanya 1-2 kalimat cukup gitu ya. Dan saya Itu juga itu umur berapa tuh baca buku yang doa itu? SMA lah. SMA lah. Jadi tadi SMP filsafat, SMA doa. Luar Wah. biasa ya. Kombinasi yang unik. Kombinasi ya. yang unik. Banyak buku lain banyak saya baca. Iya. Saya dulu baca Wiro Sableng gitu-gitu. Teman-teman saya baca Donald Bebek gitu, saya baca Wiro Sableng. Yang gitu-gitu semua saya baca lah. Pokoknya yang ada di rumah pasti saya baca gitu. Tadi apa tuh Larry Lee ya. Larry Lee, Nanti doa. Kevin bisa ini Vin. Kevin Munculin tuh namanya. editor kita ya. Nanti munculin lah gambar-gambar bukunya. Kayaknya di internet masih banyak deh. Yang ketiga, ini buku-buku awal ya sekali lagi. Saya mau lulus SMA lah. Ada satu buku, judulnya tuh Seorang Laki-laki di Waimittal. Saya udah lupa judulnya tadi, saya browsing dulu di Google. Seorang laki-laki di Waimittal. Waimittal itu satu daerah di Pulau Seram, Maluku. Jadi ada lulusan IPB namanya Kasim Arifin. Begitu dia lulus dari IPB, dia ke Maluku. Itu tahun 70-an. Tahun 70-an, 80-an mungkin begitu. Lulus IPB, Institut Pertanian Bogor. Dia langsung ke Maluku. Di Seram itu, Pulau Seram ya, nanti bisa dimunculin Pulau Seram di Maluku. Ambon. Dan dia 15 tahun mengabdikan hidupnya buat daerah itu. Mahasiswa langsung ke sana. Buat saya cerita itu sangat mengharukan gitu ya. Dia bisa, ya kan dia lulusan sekolah ternama, bisa meniti karir dan segala macam. Ketika teman-temannya meniti karir, dia memilih daerah pelosok. Waktu itu tahun 80-an, 70-an ya, Maluku belum apa-apa seperti sekarang. Sama sekali sama sekali sebelum sebaik sekarang lah. Transportasi, keadaan, situasi. Ada banyak cerita yang saya ingat diceritakan di buku itu, bagaimana dia merintis irigasi yang tadinya cuma menanam sagu dan segala macam yang nggak perlu diurus. Akhirnya dia memperkenalkan padi. Jadi ada satu daerah di Seram Maluku yang terkenal karena menjadi sentra padi. Ini buah tangannya dia, dan dia 15 tahun nggak pulang selama 15 tahun ke Jawa, ke rumahnya. Dia orang Aceh kalau nggak salah. Selama 15 tahun habis kuliah, bahkan sampai sempat dianggap hilang sama keluarganya. Karena nggak pulang-pulang. Sampai Dari Aceh ke Aceh kan sekolah di Bogor. Lulus dari Bogor dia langsung Indonesia Timur. Indonesia Timur, Maluku waktu itu. Pulau Seram. Apa ya, itu tulisan yang sangat membuat saya terharu lah. Bahwa hidup ini ternyata ya diabdikan juga buat masyarakat, buat orang lain. Buat orang-orang yang perlu dicerdaskan, perlu dicerahkan. Jadi ini buku yang apa ya, inspiratif. Pengaruhnya banyak kuat sama saya.
Kan kemudian saya memilih melayani di gereja, ada banyak hal-hal sosial yang saya sukakan, yang saya suka gitu. Saya pikir saya pernah baca buku ini gitu loh. Tentang seorang muda begitu lulus langsung ke daerah terpencil membangun daerah tersebut. Ya, jadi itu buku yang sangat Inspiring lah ya. Jadi itu kurang lebih 3 buku awal yang Buku awal yang komputer. nyantol di kepala saya. Ya setelah itu banyak baca buku gitu ya. Tapi kalau saya mau bagi, saya pikir itu menarik deh 3 Nah, buku. buku yang ketiga ini usia berapa nih, Om Inter? Mau SMA lah kelas SMA. masih SMA. Masih SMA ya. Kelas 3 mungkin, kelas 2, kelas 3 gitu. Wah, keren. Ya. Nah, Om Inter, thank you. Coba deh berikan tips-tips. Saya pernah ditanya juga sih sama teman-teman. Kasih tahu dong gimana baca buku. Soalnya kalau baru buka begini, satu kata pertama, satu kata kedua lagi udah tidur. Buku yang baca balik katanya. Ada nggak tuh Om tips-tips sederhana yang praktis barangkali? Untuk baca buku ya. Iya. Iya sih, ini kan memang channelnya, kita harapkan memang yang nonton channel kita ini orang-orang muda. Ya salah satu tools penting buat saya adalah membaca sih. Orang muda tuh harus membaca. Harus membaca. Apa ya kalau dibilang tips? Satu mungkin mulai aja dulu deh gitu ya. Kalau nanti pun tertidur jadi ngantuk nggak apa-apa, besok mulai lagi. gitu. Yang kedua ya mulai dengan apa yang kita suka. Mau itu buku komik, mulai aja dengan komik, nggak masalah. Saya ingat dulu mulai dengan yang kita suka, nanti begitu yang kita suka habis, kita akan baca yang lain gitu. Karena pada akhirnya membaca itu nagih kok. Nagih. Asal benar, dimulai aja dengan dimulai yang aja kita dulu. suka gitu. Selalu sih harus mulai dengan yang kita suka, tema-tema yang kita suka. Kita tertarik bidang komputer, mulailah dengan itu. Kita tertarik sama apa, mulailah dengan buku-buku yang membahas tentang itu. Kita suka dengan cerita bergambar, ya mulailah dengan buku-buku cerita bergambar. Kita suka novel, ya mulailah dengan novel. Mulai aja. Buat saya semua bacaan tuh baik-baik aja. Entah mau ngerti nggak ngerti, Itu mah ke depan aja. Makin banyak istilahnya, ya makin sering kita membaca, apa ya, daya analisis kita juga akan membaik. makin bertumbuh ya, makin baik ya, benar sih. Pemahaman kita juga akan makin membaik. Kalau Jack sendiri punya tips buat orang-orang yang susah baca? Sama deh Om. Karena dilihat kembali ke diri pun awal-awal pun nggak tahu apa yang buat buat saya jadi baca banyak buku begini. Tapi memang awalnya ya hampir mirip komputer tadi. Jadi saya ingat waktu SD itu guru suruh baca-baca lah kayak gitu kan. Jadi ketemu buku yang apa aja yang ada di situ, udah itulah yang dibaca. Entah apa ditulisnya, yang penting oke, ceritanya begini. Lama-lama jadi ini Berkembang ya. Nah, setelah masuk kuliah itu memang hampir ada di fase yang waktu ketemu buku tuh baca. Karena tugas. Iya. Nah, jadi kalau baca karena beban tugas, pasti bawaannya malas. Ya nggak usah jauh-jauh lah, kayak teman-teman kita yang sama-sama kampus pun mereka semangatnya itu waktu nugas aja tuh. Setelah lewat juga itu semangat juga pudar kayak gitu ya. Tapi saya kemudian kenapa jadi rajin baca buku walaupun udah nggak kuliah lagi, saya lebih ngelihat kepada kebutuhan Om. Kalau tadi di awal Om itu udah bilang, orang yang baca buku itu pasti ada isinya minimal sedikit. Nah kalau kita gak baca, ya menurut pribadiku ya nol, nggak ada isi. Bahkan kita kalau baca cuma satu buku saja pun isi kita tuh malah miring, nggak seimbang. Kalau Prof. Renal Kasali bilang kalau baca satu buku yang usah ngomong. Kalau Romo siapa saya lupa namanya, dia bilang bacalah 1000 buku, bicaralah 1 kata. Jangan baca satu buku, bicaranya 1000 kata. Iya kan? Dan itu yang memotivasi saya Om, jadi beli buku. Nah sekarang inilah mulai kayak buku-buku yang dibeli pun ya leadership, kepemimpinan, sama berhubungan sama pelayanan kayak teologi atau hermeneutika begini. Lebih banyak ke arah situ. Karena lebih kepada kebutuhan. Jadi kalau dari sini sih aku bisa bilang tips pertama, satu mulai aja dulu sama komputer. Yang kedua, bacalah karena kebutuhan. Oke. Karena kebutuhan. Terus ada lagi yang ketiga ini,
ini yang saya tanamkan semenjak kuliah itu bahwa pada waktu kita berhenti belajar, sebenarnya kita berhenti bertumbuh. Setuju. Jadi otak kita ini akan naik dan turunnya itu ya tergantung kita mau pakai buat apa. Jadi membaca itu sendiri proses belajar Proses terus belajar, menerus ya, mengasah cara berpikir kita. Kayak beberapa video yang kemarin kita ngomong itu kan. Kan waktu kita baca kan kita temukan, wah ada pemikiran yang berbeda nih. Oh, dia punya pandangan begini. Jadi itu kan makin memperkaya wawasan cakrawala berpikir kita. Itu sih tipsnya dari. Dan itu sih keren sih waktu di Jack bilang membaca itu sebuah kebutuhan. Mulailah dari kebutuhanmu apa ya. Yap. Karena semua apapun profesi kita hari ini, apapun kita mau ibu rumah tangga atau apa, ya tetap butuh buku sih untuk memperkaya bidang kita. Tanggung jawab kita apa, tugas kita apa, dengan membaca buku yang berkaitan dengan itu akan membuat kita kalau pisau ya makin tajam, ya kan. Jadi membaca itu ya kebutuhan, setuju banget. Ya, tapi Jack sendiri merasa gimana? Membaca buku itu dampaknya buat hidup Jack hari ini besar banget. Besar ya? Besar banget, sangat besar. Sangat menolong ya? Sangat menolong. Dalam hal apa aja tuh biasanya? Satu, membaca itu pun, itu kita punya informasi di kepala kita. Okay. Itu yang mengatasi kegugupan kita atau grogi kita di panggung. Nah, waktu dulu masih kuliah, dosen saya, dia pernah bilang, saya lupa, kalau nggak salah Pak Steve itu dia bilang, orang kenapa gugup berkhotbah? Bukan karena dia takut atau apapun. Karena dia bingung apa yang mau disampaikan. Dia punya apa. Ketika kita tahu kita punya apa, itu tuh yang dengan sendirinya mengusir segala ketakutan kita. Nah, pada waktu saya tahu, saya baca, saya punya informasi data, bikin saya percaya diri, Om. Betul. Nggak usah jauh-jauh lah, kayak syuting begini kita berani ngomong aja karena gue tahu nih Apa yang mau apa yang mau gue ngomongin. Ya, walaupun ditanya mendadak kita nggak panik, nggak ke itu satu sederhananya begitu tuh. Jadi kita punya informasi. Yang kedua, saya punya istilah untuk itu. Saya Apa punya istilah itu bertahun-tahun saya. Jadi istilahnya gini, kalau kita punya uang di ATM, jangan ragu, tinggal tarik aja. Bener. Yang repot kan kalau nggak ada izinnya, Iya. apa yang mau ditarik. Kalau kita nggak pernah nabung, ya nggak jangan ditarik gitu. Jadi membaca itu menabung informasi, wawasan, pengetahuan. Jadi waktu harus tampil bicara, menyampaikan sesuatu. Ya udah dia ada dengan sendirinya sesuatu. udah ya, betul. Nah, yang berikut itu adalah apa ya namanya? Kita punya apa ya? Kita nggak mudah untuk disesatkan lah, orang bilang begitu. Kita punya filter kayak gitu. Oke, setuju. Jadi kita bisa tahu mana merah, mana hijau. Nah, itu pada waktu kita baca itu kita bisa memilah-milah, kita udah bisa punya dalam kepala kita sendiri udah bisa punya itu tuh. Jadi ketika itu orang berdiri dan ngomong apa kita harus tahu. Oh, dia arahnya ke sini nih. Kita bisa ini maksudnya ke Ini sini. nggak bener nih, bener nih. Kita jadi tahu. Benar. Itu sih. Iya sih. Hoax itu salah satunya ya di kalangan yang tidak membaca memang. Betul. Jadi gampang disesatkan sama informasi palsu. Benar. Karena kita nggak punya landasan berpikir menyaring kebenaran. Betul. Membaca itu membantu kita punya kemampuan menyaring kebenaran. Gak usah jauh-jauh lah. Jadi contoh ke Alkitab nih. Di Alkitab itu kan kayak gini. Waktu kita masih ke sekolah minggu, kita cuma diajarin ngubur sekolah minggu. Disebutin berapa orang maju dari timur? 3. Ada nggak ayat yang tulisnya 3? Nggak ada. Waktu baca ternyata bukan 3 orang maju dari timur. Persembahannya ada 3 jenis. Iya, bahkan kalau ditafsirkan, kalau itu 3 raja, nggak mungkin mereka 3 jalan sendiri. Nah itu kan kita baru mengerti ketika kita udah mulai punya baca sendiri. Banyak bacaan yang kita baca tentang itu. Banyak bacaan. Setuju. Sama lagi satu tuh yang di Alkitab ini, kadang tadi saya sempat mikirin tuh tentang kok bisa lupa ya. Ya intinya gini, pada waktu kita mulai membaca dan punya kebutuhan, itu tuh kita jadi mengerti banyak hal dan itu merubah sendiri pemahaman yang sempat kita dengar sebelum kayak itu tadi 3 orang maju dari timur dengan sendirinya. Oh ternyata enggak. Oh ini tentang 2 orang yang salib dengan Tuhan. Yang kiri atau yang kanan? Kan selama ini kita bilang yang kanan. Teks nggak ada bilang kiri atau kanan. Nggak ada ayat yang ngomongin itu. Jadi guru yang paling baik itu pengalaman. Dan pengalaman yang dituliskan dalam buku gitu. Benar. Ya.
Yang memperkaya wawasan kita sendiri. Memperkaya wawasan kita. Jadi saya ya dengan berharap sih dengan begini teman-teman juga bisa mengerti bahwa ternyata baca itu dia punya benefit yang sangat besar. Sangat besar. Nggak Kalau- pernah rugi ya membaca Iya, buku. Enggak rugi. Bahkan di dalam buku yang besar ini Om, Hmm. ini saya suka sekali. Kenapa bikin saya jadi rajin baca dia? Hmm. Dia ada kata-kata bilang begini. Pada waktu kita semakin membaca, sebenarnya kita sedang menggali lubang yang berapa meter ke bawah kita akan menemukan emas bertumpuk-tumpuk dan terus kita gali, kita akan dapatkan lebih banyak emas. Memang awal-awal gali dari 1 meter 2 meter awal kita nggak menemukan apa-apa, agak perlu kerja keras tuh. Yang keluar kan cuma tanah liat, pasir, lumpur. Tapi setelah 1-2 meter ke bawah, kita mulai nampak 1 emas, mulai kelihatan 2. Itulah di situ terus Dia menggali ya. menggali lebih dalam, dan itu akan ada banyak hal-hal indah yang nggak pernah menyesal lah. Artinya memang membaca punya dampak besar dalam kehidupan Sangat Jack hari ini. besar. Bahkan tanggung jawab sebagai seorang pengkhotbah, pembicara, Iya. itu sebagai apa ya? Sebagai sebuah kredibilitas lah Betul. untuk tampil berbicara di depan banyak orang ya. Karena ada sesuatu isinya gitu. Iya. Dan membaca memberi itu buat Jack ya. Betul. Setuju sih, saya juga ya sekali lagi saya memang bukan pembaca yang rinci. Memang tipe-tipe pembaca banyak lah. Saya bukan tipe pembaca yang rinci, yang detail gitu ya. Saya baca gitu, tapi biasanya dalam satu buku saya cuma ambil 1-2 kalimat yang bermakna buat saya gitu. Dan oke, tambah lagi satu. Satu gini Om. Kenapa juga saya kemudian jadi terus rajin membaca dan saya terus mendorong orang. Ini agak di luar dari ini yang tadi ya. Jadi saya bilang kepada teman-teman saya bilang gini. You kalau udah nggak ganteng, minimal otak lu berisi. Jadi orang jelek kalau menenteng buku kelihatan keren ya. Bener Om. Lu kalau gak ada duit, apalagi kayak muda-muda pengen jatuh cinta pacaran, lu kalau gak ada modal uang, tampan lu biasa aja, mendingan otak lu diperkaya gue bilang. Tapi itu bener Om. Apalagi kalau udah ganteng, rajin baca buku. Wah itu lu itu dambaan mertua ya. Iya. Jadi gue bilang, buat lu orang yang lagi bergumul ingin dapatkan hati si doi, ya lu tahu diri lu ngajaran lu nggak, lu tampan lu nggak seperti Romeo, ya udah otak lu tuh di ketika lu ngomong sama dia, kan wanita tuh kan orang bilang satu kalimat dari telinga ya, dengerin kata-kata lu yang wah gila ini orang ya. Jadi memang orang baca buku punya aura khusus ya. Aura khusus. Ya jadi kita dorong lagi teman-teman buat mulai aja baca buku. Baca. Memang ada banyak tuduhan gitu. Generasi ini generasi yang tidak membaca. Generasi yang pengennya singkat-singkat, yang ringkas-ringkas. Lihat aja semua kata di WA itu kan singkatan semua. OTW, YG, N gitu kan. Generasi yang senang singkat-singkat gitu. Apalagi TikTok cuma semenit. Iya. Mau dapat informasi apa? Apalagi WA tuh ping kan. Jadi kemarin itu Om di Facebook tuh saya baca, saya screenshot, saya post di WA. Jadi cara orang di dunia chatting. Kalau Kristen kan Shalom. Kalau teman-teman dari Muslim kan Assalamualaikum. Kalau setan P. Artinya apa itu? Bukan. Jadi kan enggak. Aku sih gak mau bilang artinya apa, tapi kan chat-chat orang itu kan kalau orang Kristen kan pakai shalom, kan oh ini Kristen nih. Kalau dari Muslim kan Oh, Assalamualaikum. Ping, maksudnya P itu ping. Ya. Tapi dia bukan pakai kata setan, pakai bahasa Kupang sana Suanggi gitu. P. Jadi orang tahu mah ini memang Suanggi aja cuma setan. Kan disingkat ya. Dia kesel gitu ya. Iya, di generasi yang serba ringkas ini ya membaca jadi pilihan yang patut lah diambil gitu supaya informasi lebih utuh. Karena kan buku tuh pasti informasinya jauh lebih mendalam, jauh lebih utuh, wawasannya jauh lebih banyak gitu dibandingin informasi-informasi singkat. Saya juga jadi ingat waktu masa-masa kuliah salah satu dosen filsafat Pak Arifin Tambunan. Dia bilang begini, kita yang zaman sekarang kita ini beruntung. Kenapa? Kita ini sebenarnya kita punya cara lihat nih, cakrawala lihat kita ini lebih luas karena
kita udah berdiri di atas pundak para pendahulu-pendahulu kita. Kayak mulai dari sejarah-sejarah masa lampau, mereka udah yang menulis buku, tokoh-tokoh abad pertengahan dan sampai sekarang. Kan kita baca ke belakangnya itu kan otomatis kita udah naik beberapa tingkat di atas mereka, tinggal lihat. Jadi cara pandang kita ini lebih luas sebenarnya. Tetapi kita nggak gunakan itu karena kita nggak mau baca. Ketika kita baca itu sebenarnya kita udah naik dan kita lihat, oh ternyata. Dan kita nggak perlu mengulangi kesalahan dari generasi sebelumnya. Setuju sih. Jadi membaca itu membuka wawasan, membuka menambah pintu ke banyak hal juga. Bahkan istilahnya kita diuntungkan. Ya, kita nggak melalui itu semua, tapi kita bisa memahami itu semua dari generasi ke generasi yang sudah direkam dalam tulisan. Ya, jadi ayolah generasi sekarang mulailah membaca gitu ya. Apa saja yang menjadi kesukaan kalian, kebutuhan kalian. Ya mulai ambil buku dan mulai membaca. Bentuk komunitas membaca. Ya kebetulan saya dan istri juga punya komunitas membaca. Keren. Di mana Om? Langsung kasih tahu alamatnya. Namanya Taman Baca Ripka gitu ya. Senang aja gitu punya komunitas baca gitu. Itu saya pikir ya salah satu kami sebagai generasi yang udah lebih umur membekali generasi berikutnya adalah dengan dorongan untuk membaca. Ayo melek literasi itu membuka pintu ke banyak hal gitu. Saya benar ini generasi yang sangat beruntung, buku sangat mudah ya. Bahkan buku digital tuh sangat mudah. Dulu di generasi saya SMP, SMA saya seneng banget buku tapi nggak banyak tersedia buku. Saya harus ke perpustakaan. Saya ingat juga dulu sih ya sih sebenarnya bukan generasi sekarang aja, dulu juga sama aja sih orang baca tuh sedikit ya. Betul. Jadi saya kalau ke perpustakaan sekolah tuh kosong, nggak ada yang lain, cuma saya gitu ya. Jadi saya pulang sering bawa banyak buku tanpa seizin. Jadi koleksi pribadi. Koleksi sekolah jadi koleksi pribadi gitu ya. Saking senangnya membaca begitu. Gitu. Dan ya saya pikir saya banyak dapat keuntungan dari kesukaan saya membaca sampai hari ini. Ya apalagi saya gembala, pengajar gitu ya, harus berbicara juga dalam banyak kesempatan di depan banyak orang. Membaca itu memberi pijakan yang sangat luar biasa. Ya, karena itu kita punya pengetahuan sebenarnya. Dan bahkan di dalam Alkitab sendiri pun saya coba ingat ayatnya. Hosea tentang apa tuh? 4 ayat 6 kalau tidak salah sebut. Kalau di dalam bahasa Indonesianya kan dibilang umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tapi kalau ya ada kata Allahnya. Tapi kalau dalam teks Inggris NIV itu dibilang umatku binasa karena nggak punya pengetahuan. Nah dari mana sih datangnya knowledge ini kan? Pengetahuan ini kan salah satunya adalah membaca. Sip. Nah, jadi harus membaca. Generasi ini harus membaca. Mau generasi X, generasi Y, generasi Z, generasi apapun harus membaca. Jack punya quote nggak tentang membaca? Aduh, apa ya tadi dipikirin lupa. Mulai saja. Kalau kami di komunitas pembaca kami punya quote, today a reader, tomorrow a leader. A leader. Jadi kalau hari ini kita adalah seorang pembaca, maka di masa depan kita akan jadi seorang pemimpin. Karena setahu saya sepanjang saya baca biografi pemimpin, tidak ada satupun pemimpin yang tidak membaca. Semua membaca. Biasanya orang-orang yang rakus membaca. Orang yang gemar membaca akan menciptakan pemimpin-pemimpin di masa depan. Ya, benar sih. Betul, itu benar. Itu benar banget. Jadi kalau kita sanggup beli kuota, sanggup ngafe, harusnya kita bisa beli buku juga. Ya. Tapi zaman sekarang kan yang ya seperti Romi bilang udah dipermudah teman-teman bahwa kita nggak harus menumpuk buku setebal ini. Tinggal di gadget kita, ada Google Book atau yang berlangganan dengan aplikasi-aplikasi yang udah ini kan udah keluar, tinggal baca aja. Ya mudah-mudahan jumlah pembaca di bangsa kita makin bagus. Benar. Ya baca apa aja, baca novel kayak apa itu juga sesuatu yang baik-baik saja. Ya. Intinya membaca. Dan mungkin kita keren juga ya kalau kita nanti bisa bikin komunitas baca. VJ Reading. VJ Reader.
Apalagi tentang buku? Buku ya. Biar Jack closing deh. Palingan segitu dulu lah. Segitu ya. Ah. Pokoknya intinya kita pengen kita juga memotivasi Iya. semua orang muda untuk suka membaca. Oke, saya terakhir dengan ini. Pernah ingat gak sih waktu kuliah atau pernah baca tentang teori tabula rasa? Yang Kertas dia kosong. manusia itu seperti kertas kosong, putih, bersih. Ya, tapi kan itu kan jadi perdebatan hanya karena di kekristenan mengatakan bahwa ada dosa turunan dan seterusnya. Kita nggak memperdebatkan itu, tapi aku setuju dengan pandangan dia yang kertas putih ini. Artinya bahwa kita sendirilah yang punya hak untuk mencontrengin ini. Dengan kita membaca, sebenarnya kita sedang mencontrengkan hal-hal yang Baik. baik ke dalam kertas putih kita. Sehingga kita tuh apa ya? Kita punya nilai yang lebih menurutku. Dan hidupku, menurut saya, sepanjang kita hidup, kita itu harus menambahkan nilai kepada diri kita. Dengan salah satunya, baca. Setuju. Supaya waktu kita bertemu dengan orang lain, ya nilai orang itu jadi bertambah. Kita memberi nilai tambah juga buat orang Ya, lain. Kayak video beberapa waktu lalu Om Intor bilang, kalau udah berteman 2-3 tahun, bestie kan harusnya ada nilai yang ditambah ya. Sementara ini nggak bermain, nggak ada ini kan, apa yang mau ditambahin? Jadi bacalah ya. Membaca itu wawasan, informasi, inspirasi. Inspirasi. Jadi banyak hal bisa terjadi di sana. Baru-baru ini saya bikin status di Facebook. Salah satu kesedihan dalam hidup saya baca buku dan saya tiba di halaman terakhir. Wih, siap. Oke, itu aja dari saya. Ini udah di halaman terakhir kita. Sampai ketemu lagi. Wah, Rekan-rekan boleh VJ. juga nih. Udah macam Karni Elias ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi.